Selamat datang di Ngalor Ngalbum Horor. Hadirin dan hadirat dulur-dulurku, bagaimana kabarnya kalian? Semangat besok Senin ya kita ya. Dan akan menjalani rutinitas seperti biasa lagi. Kecuali Anda, kaum rebahan 24/7. Tidak pantas reserse muda seperti ini, tidak sopan. Balik maneh ambil aku Icang, dan kali ini kita akan mengalor film asal Denmark yang bergenre thriller drama yaitu Cutterhead tahun 2018, mengisahkan tentang seorang jurnalis yang masuk ke area pengeboran terowongan kereta bawah tanah untuk mewawancarai para pekerja. Sampai akhirnya terjadi suatu insiden dan si jurnalis pun terjebak di ruangan yang sangat kecil, lur. Bagaimanakah keengapan film satu ini? Langsung aja kita ke request pertanyaan terkutuk dari dulurku IRMRDH ya, Cak. Mending mana dijadiin istri Davina Karamoy atau Ariel Tatum? Mohon maaf nih lur ya, kalau bulu sikat gigi Anda sudah mekrok nggak karuan tapi masih dipakai seperti saya, janganlah terlalu berekspektasi. Monggo sketsakan. Pada tahun 2018, seorang jurnalis bernama Ri datang ke area konstruksi pengeboran kereta bawah tanah di ibu kota Denmark yaitu Copenhagen untuk meliput bagaimana kondisi di sana dari sisi kemanusiaan, khususnya para pekerja yang terlibat dalam sebuah proses yang disebut intervensi hiperbarik. Apa itu, Cak, intervensi hiperbarik? Oke, tak jelasin dikit ya lur ya. Jadi, beberapa pekerja profesional yang memang sudah sangat terlatih akan mengganti pisau-pisau bor yang biar gampang kita sebut saja bornya TBM, singkatan dari Tunnel Boring Machine. Nah, ketika TBM bekerja, operator memompa udara bertekanan tinggi ke dalam ruang pemotong dan udara tersebut menahan tanah serta air di sekitar agar mesin TBM bisa mengebor. Namun pisau-pisau TBM harus diganti secara berkala dan proses itulah yang disebut intervensi hiperbarik, di mana seorang pekerja harus memasuki ruang dekompresi untuk menyamakan tekanan tubuhnya dengan tekanan ruang pemotong. Dan setelah selesai mengganti pisau, mereka harus ke ruang dekompresi lagi untuk mengembalikan tubuh ke tekanan yang normal. Informasi ini sangat penting, jadi tolong dipahami ya lur ya. Dan inilah ruang pemotong. Put this one in your mouth. You breathe. I'm Ria. I'm here today to document. Sebagai jurnalis resmi, Ri sudah mengantongi izin bertugas dan tentu dia diperbolehkan merekam video untuk mewawancarai orang-orang di sana serta memasuki beberapa area yang memang bisa dimasuki selain pekerja terlatih. Beberapa pekerja di sana berasal dari luar Denmark yang tidak begitu mengerti bahasa Denmark ataupun bahasa Inggris. Lalu ketika sedang menuruni lift masuk ke bawah tanah, Ri diajari cara memakai alat bantu nafas berisi oksigen atau biar gampang kita sebut tabung oksigen saja, yang memang khusus dibuat untuk bertahan di tengah gas polusi tinggi seperti asap kebakaran lur. Apalagi tempat tertutup di bawah tanah seperti area konstruksi tersebut pasti akan terasa jauh-jauh lebih menyeramkan jika sampai terjadi kebakaran. Selain itu, tabung oksigen tersebut bisa digunakan selama 1 jam, namun hanya dengan keadaan berdiam diri menunggu bantuan. Dan jika digunakan sambil berjalan, kira-kira hanya bisa bertahan 30 menitan saja. Lalu di sana Ri pun mewawancarai banyak pekerja. Salah satunya adalah seorang pria asal Kroasia bernama Ivo selaku penanggung jawab perawatan mata bor, dan dia adalah salah satu dari beberapa orang yang melakukan proses intervensi hiperbarik. Ivo memiliki 2 anak di kampungnya dan menurutnya hal terburuk dari pekerjaan itu adalah jauh dari rumah. Sedangkan hal yang terbaik baginya adalah gaji yang jelas dapatnya besar karena profesinya butuh keahlian dan sangat berbahaya ya kan. Namun Ivo mendapat jatah pulang kampung selama seminggu saja setiap 3 bulan. Yes, I'm in charge of the maid. Be evil then. Yes. No, in Rijeka. Do you have any children? What's the best? Money. I'm being away from home. It's okay. I go home for 1 week.
Would it be possible? Yeah, sure. No, you just go in the front. Selain itu, Ri juga bertemu rekan Ivo bernama Baran dari negara Eritrea, Afrika Timur. Mirisnya Baran sama sekali tidak bisa pulkam untuk bertemu keluarga serta ponakannya yang masih kecil karena sedang terjadi permasalahan politik di negaranya. So how often do you see him? We have a political problem. Family in Eritrea? No, I mean, he's 4 years old. Lalu Ivo menjelaskan bahwa di hari itu dia akan memeriksa mata bor yang berada di ruang pemotong. Meskipun TBM dikendalikan dan dipantau dengan sistem komputerisasi canggih, tapi tetap saja dibutuhkan pekerja seperti Ivo dan Baran yang harus turun langsung ke area lur untuk mengerjakan proses yang sangat berbahaya. Ri pun diperbolehkan masuk ke ruang dekompresi, namun dia dilarang menunggu di sana oleh petugas lain yaitu Adrian. Padahal niatnya Ri ingin memotret bagaimana proses intervensi terjadi yang akan dilakukan oleh Baran dan Ivo di ruang pemotong. Seperti yang aku jelaskan sebelumnya lur, bahwa untuk mengerjakan intervensi hiperbarik, seorang pekerja harus mengubah tekanan tubuhnya di ruang dekompresi terlebih dahulu. Setelah itu barulah proses intervensi di ruang pemotong dimulai. Dan jika sudah selesai, maka mereka harus menstabilkan tekanan tubuhnya kembali di ruang dekompresi. Akan tetapi Ri sempat memaksa karena dulu dia pernah menyelam di Thailand. Namun meski sama-sama dalam area bertekanan tinggi, situasi air di area pengeboran sangatlah amat berbeda lur. Apalagi di sana hanya tersedia 2 tabung oksigen untuk digunakan Ivo dan Baran setelah mereka selesai dari ruang pemotong. No offense, it's not a job for an office. Take this. You have to. But I can't say Crispro, please come on out, okay? Come on. Can I look through the... Yeah, just 1 moment. Yeah. Selama dekompresi dan intervensi berlangsung, Ivo dan Baran harus terus meminum air putih, juga air isotonik seperti Ponari Sweat untuk tetap menjaga cairan dan ion tubuh. Karena suhu di sana sangat amat pengap lur, dan prosesnya juga begitu melelahkan. You check the airline. Okay. Captain number 3 is there. We have to set up a full TBM pilot. We're changing. I repeat, we're changing. We have a CO alarm outside, so stand by. CO alarm, I'm not sure. Tiba-tiba terdengar suara alarm CO yang mendeteksi gas karbon monoksida menyebar karena kebakaran di dekat ruang pemotong. Bisa jadi itu karena Ivo yang memaksa ingin mengganti pisau bor secara langsung agar Ri dapat menulis cerita tentang Ivo yang sedang melakukan proses tersebut. Padahal Adrian sudah memperingatkan Ivo agar mengganti saat intervensi selanjutnya saja dengan persiapan yang lebih matang. Ngerinya gas CO ini tidak berbau sama sekali lor, dan bisa membunuh seseorang secara senyap. Lalu tak lama kemudian terlihat asap yang menyeruak di dekat sana, dan suara alarm pun semakin kencang. Ya, Ri sangat amat panik. Adrian sempat menyuruhnya pergi ke ruang keselamatan di belakang TBM, tapi Ri menolaknya karena dia tidak tahu arah ke sana. Sedangkan Adrian harus tetap berjaga di depan ruang dekompresi. Akhirnya Adrian pun menyuruh Ri masuk ke ruang keselamatan yang berada di samping ruang dekompresi Ivo dan Baran. Lalu Adrian menyalakan oksigen di ruangan itu agar Ri bisa bernafas. I can't breathe. I don't know where it is. Luca! What's going on? Close the door. I'm gonna put the air on, okay? Untungnya lampu menyala kembali, sedangkan Adrian sudah pergi entah kemana. Lalu dari jendela Ri meminta tolong ke ruang dekompresi sebelah, dan Ivo berusaha menenangkan Ri sambil memadamkan api di ruang pemotong. Saking sumuknya, saking gerahnya lur, Ri pun terpaksa melepas baju karena suhu sudah menyentuh 50 derajat Celcius. Ivo pun menyuruh Ri mematikan katup udara eksternal, tapi jelas Ri bingung karena terlalu banyak katup di sana lur. Ri yang semakin panik memaksa Ivo untuk membuka pintu agar bisa membantunya. Tapi karena Ivo dan Baran baru selesai dari ruang pemotong, ruang dekompresi mereka berdua harus disamakan terlebih dahulu tekanannya. Dan
Anjir, ikutan penging dengernya, krik. Setelah proses penyamaan tekanan selesai, Ivo menyuruh Ri membuka pintu. Namun karena roda putarnya sangat-sangat keras, awalnya Ri pun kesulitan, sampai akhirnya dia memakai seonggok kayu. Dan ketika pintu berhasil dibuka, Ivo segera mematikan katup udara eksternal agar suhu kembali turun. Ri pun segera meminum air putih sebanyak-banyaknya untuk mengembalikan cairan tubuh. Dan ngerinya sekarang mereka benar-benar terjebak di sana, harus menunggu sampai bantuan datang karena saluran listrik di area itu telah putus yang membuat telepon dan radio komunikasi tidak bisa digunakan, sedangkan lampu ruangan bisa tetap menyala karena baterai darurat. Di situasi tersebut bukan hanya Ri yang panik, tapi juga pekerja yang masih newbie seperti Baran karena takut mati di sana. Ivo pun terus berusaha menenangkan mereka dan meyakinkan bahwa bantuan pasti akan datang. Tidak ada yang bisa dilakukan selain menunggu, Lur. Dan jika mereka tetap panik, bergerak ke sana kemari, yang ada hanya menghabiskan oksigen saja, ya kan? Can we use that phone? Be sure all the cables and... Are we gonna die? Well, there are safety measures. Sit down. Try to relax. Please. The only thing we can do is share the oxygen in here. Untuk menghemat oksigen, Ivo dan Baran memutuskan beristirahat. Namun Ri masih merasa cemas karena alarm terus menyala dan dia juga kepikiran dengan anaknya yang masih TK. Ri pun berniat keluar namun Ivo melarangnya karena bisa jadi setelah pintu dibuka, api akan terpicu dan menyeruak masuk ke dalam ruangan. Kadar oksigen di dalam ruang dekompresi pasti jauh lebih besar daripada kadar di luar ruangan dan api membutuhkan oksigen untuk tetap menyala. Karena Ri masih gelisah dan memaksa keluar, Ivo pun menyampaikan rencananya, yaitu salah satu dari mereka keluar ruangan dan segera menuju ke kotak P3K untuk mengambil tabung oksigen. Setelah itu balik ke ruang dekompresi lalu memberikan oksigen sisanya agar mereka bertiga bisa kabur dengan aman. Namun rencana tersebut sepertinya tidak mungkin, Lur, karena oksigen tersisa sedikit, maka proses dekompresinya harus dilakukan lebih cepat dari yang seharusnya. Dan seseorang pasti akan mati jika keluar tanpa melalui proses dekompresi yang benar. Lagi pula mereka harus menahan nafas sepanjang jalan karena asap telah memenuhi koridor dan mungkin tabung oksigen di sana juga sudah habis karena diambil para pekerja lainnya yang menyelamatkan diri. And if we let the air out from him, he might feed the fire and wake it up. Yeah, one of us. Yeah. Go out, down the ladders. He might be able to pick up, put it on, take a few more. And yeah, also coming back is impossible. It's suicide. Ri yang sangat rindu dengan anaknya menunjukkan video saat mereka bermain kepada Baran. Baran pun memberitahu bahwa ponakannya yang paling dia sayangi juga seumuran dengan putrinya Ri. Lalu karena terus kepikiran dengan sang anak, Ri pun nekat menggunakan satu tabung oksigen yang tersisa di ruang keselamatan dengan alasan kebelet ngoyo alias pipis. Namun ketika akan mengunci ruangan tersebut, Ivo yang curiga langsung menghentikannya. Scene ini sangat ngeselin sih, Lur, karena Ri sama saja dengan membunuh Ivo dan Baran, ya kan, kalau tabung oksigennya habis. Yeah, I'm just moving some stuff. Comfortable, just a second. No, he's tired. We should just fucking kill her. Ivo pun sangat emosi dan menyuruh Baran untuk mengikat Ri ke besi. Ivo yang gelap mata berniat akan membunuh Ri, namun Baran langsung menghentikannya. Karena Ivo sudah lebih tenang, dia pun mengatakan bahwa pekerjaannya di area yang berbahaya demi anak-anaknya bisa memiliki kehidupan yang lebih layak. Lalu karena baterai darurat sudah habis, Ivo pun nekat menjalankan rencananya, yaitu keluar dari ruang keselamatan dengan tabung oksigen yang tersisa. Ivo berharap bisa mencapai kotak P3K di luar untuk mengambil tabung oksigen di sana. Setelah itu balik lagi untuk menyelamatkan Ri dan Baran. Mereka berdua sangat khawatir Ivo tidak akan berhasil karena cara itu sangatlah beresiko. Namun alhamdulillahnya, Lur, tak lama kemudian Regu penolong pun datang ke sana. Everybody's fine! Anyone, bro? Where are you? 3!
Dump the pressure. Sebelum keluar dari ruangan, proses dekompresi pun dimulai. Dan ketika sedang menunggu, Baran menjelaskan jika dia memiliki hutang yang sangat besar, yaitu $8.000. Karena dulu Baran pernah diculik dan dia dibebaskan setelah keluarganya membayar uang tebusan. Maka dari itu Baran bekerja keras banting tulang demi mengembalikan uang keluarganya, lur. Karena sejak menebus Baran, keluarganya tidak memiliki apa-apa lagi dan hidup serba kesusahan. Mendengar itu, Ri yang merasa empati berjanji akan membayar utang tersebut setelah mereka semua selamat. Tapi tiba-tiba, lur, Found the money to get me out. No, they don't have anything. I can pay that. I'll give you the money when we get out. Nej, vel, Lilian! Iya, horornya Regu penolong di luar koit seketika karena terkena ledakan api dari koridor. Perlahan-lahan suhu pun naik secara drastis, bahkan sepatu Ri sampai meleleh dan menempel di lantai. Daripada terpanggang hidup-hidup, mereka bertiga pun terpaksa masuk ke ruang pemotong dan... Ese es nuestro rápido. I don't understand. Hey, Ivo. Hey. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, mirisnya Ivo memberi amanat ke Baran untuk menyampaikan kabar ke keluarganya bahwa Ivo adalah ayah yang bertanggung jawab dan berani menjalankan pekerjaan beresiko tinggi yang mengancam nyawa demi anak istrinya. Di lain sisi, Ri dan Baran harus segera menyelamatkan diri sebelum tempat tersebut dipenuhi air. Maka dari itu Ri mengambil tabung oksigen yang dibawa Ivo dan memutuskan OTW ke pos lain yang tidak jauh dari sana dengan menggali lubang kecil melewati lumpur di ruang pemotong. Tapi tiba-tiba I'm stuck. Are you okay? Baran, yeah, look at me. Baran. sumpah ngeri banget, Krik, karena mereka berdua terjebak di salah satu bagian bor dari TBM, lur, dan hampir terkubur hidup-hidup. Bayangin kalian ada di tempat sesempit ini yang hanya dikelilingi oleh tanah, lembab, dingin, sesak, dan tidak tahu apakah mereka sudah dekat dengan pos lain tersebut. Baran yang masih terpukul atas kematian Ivo sudah setengah sadar, sedangkan Ri berusaha mencari jalan keluar dengan menggali tanah menggunakan tempat tabung oksigen. Mereka juga saling berpelukan untuk menghangatkan tubuh karena suhu yang begitu dingin, lur. Di saat itu Ri sudah benar-benar pasrah dengan hidupnya karena memang tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Lalu Ri pun menonton video anaknya yang sedang bermain karena mungkin Ri tidak akan bisa menemuinya lagi. Semakin lama udara semakin menipis, Ri akhirnya menggunakan tabung oksigen dan juga membaginya ke Baran agar mereka bisa tetap hidup lebih lama lagi. Sungguh scene yang sangat-sangat menakutkan, lur, karena setelah itu mereka pun saling rebutan oksigen sampai akhirnya alhamdulillah keberuntungan masih bersama mereka karena regu penyelamat lain menemukan lokasi Ri dan Baran. Mereka pun akhirnya tersadar di sebuah ruangan dekompresi dan setelah semua yang terjadi, Ri dan Baran akhirnya berhasil selamat dari insiden mengerikan tersebut. Abuyar. Kalau kalian nonton film fullnya, lur, dijamin beneran bikin engap ini film. Kekunci di kamar mandi aja udah panik ya kan, apalagi tempat seperti ini. Assalamualaikum.